Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lahiwu dalam channel YouTube Khotbah ini. Semoga saudara semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di minggu pertama di bulan yang baru, bulan November 2023 ini. Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biarlah di hari Minggu yang penuh sukacita ini kita benar-benar ada dalam penyertaan dan pemberkatan Allah. Saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemim di minggu yang berjalan dari tanggal 5 sampai 11 November 2023, yaitu dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita akan membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa memberkati kami semua dan memotivasi kami supaya kami mampu mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita baca bersama Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Diberikan judul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati, Galatia adalah suatu daerah kecil di sebelah utara Asia Kecil yang didiami oleh orang-orang Galatia. Pada kunjungan pertama Rasul Paulus di Galatia ini dalam keadaan yang sakit. Namun dalam keadaan yang demikian, Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Galatia sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus. Namun saudara-saudara yang diberkati, pada kunjungan Paulus yang kedua, ia merasa kecewa karena orang-orang yang ada di Galatia yang tadinya menjadi percaya kepada Kristus tidak lagi seperti itu. Mereka telah menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mereka mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Mereka melapisi Injil dengan peraturan-peraturan Yahudi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya sebagai orang percaya, hidup mereka harus berpusat kepada Injil Kristus. Namun mereka, itu tadi yang saya katakan, menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Sehingga ada beberapa hal yang disoroti oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Saudara-saudara, dari semua bagian
yang ditulis oleh Rasul Paulus hanya dalam kitab Galatia ini. Dia merasa marah dan kecewa kepada jemaat yang ada. Khusus di pasal 3 Rasul Paulus mengatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Artinya mereka ini baru percaya kepada Injil Kristus. Mereka baru menjadi orang percaya, namun dengan cepat mereka berbalik dari Injil Kristus dan mengikuti Injil lain. Injil lain ini apa, saudara-saudara? Pada saat itu ada guru-guru palsu yang menyesatkan orang-orang percaya, di mana untuk menikmati keselamatan, menerima keselamatan, mereka harus bersunat dan taat pada hukum Taurat. Karena iman saja tidak cukup, namun mereka harus disunat dan taat kepada hukum Taurat supaya mereka diselamatkan. Padahal pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan umat manusia bukan karena kebaikan atau perbuatan baik kita, namun keselamatan itu diterima hanya karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan anugerah keselamatan itu harus diterima dengan iman kepada Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus memberikan penekanan di ayatnya yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan, memberikan sebuah penekanan bahwa kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi iman kita di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan artinya apa? Hubungan kita yang tadinya rusak telah dipulihkan bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara, kita dibenarkan bukan karena kita benar. Kita dibenarkan bukan karena kita ini jago, hebat. Tapi kita dibenarkan hanya karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan iman ini kita bisa menerima kasih karunia itu hanya karena iman, saudara. Nyanda ada lain-lain. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bukan karena ketaatan melakukan hukum Taurat. Mungkin pertanyaan bagi kita, kok hukum Taurat itu sangat penting? Dan penting, saudara-saudara. Tapi hukum Taurat itu maksudnya adalah untuk menyatakan dosa manusia. Hukum Taurat untuk menyadarkan manusia akan pelanggaran. Yang tadinya orang minta pelanggaran, dengan ada hukum Taurat orang jadi tahu, saudara. Oh, jangan membunuh, jangan berzina. Ini boleh kote bahugel, dosa itu, saudara. Hukum Taurat adalah cermin untuk melihat dosa kita. Tapi hukum Taurat bukan jalan keselamatan. Namun Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Yesus Kristus adalah sumber keselamatan, bukan yang lain, saudara-saudara. Dan keselamatan dari Yesus itu adalah anugerah. Itu diterima dengan iman kepadanya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, jangan pikir ketika orang melakukan perbuatan baik, karena kebaikan kita diselamatkan. No. Ya. Tapi juga jangan berpikir saudara-saudara, oh kalau begitu perbuatan baik sangat penting. Penting juga, saudara. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan adalah respon iman kita kepada anugerah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Namun perbuatan baik bukan satu hal yang menyelamatkan kita.
Sekalipun kita taat pada hukum Taurat, tapi tidak ada satu manusia pun yang sempurna, yang mampu menaati hukum Taurat, saudara-saudara. Makanya waktu Yesus datang, dia katakan, aku datang bukan untuk merombak hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Kasih Tuhan menggenapi hukum Taurat, karena tidak ada satu manusia pun yang mampu mengerjakan itu, saudara-saudara. Kristuslah yang mengerjakan itu semua, sehingga kita menerima anugerah itu. Makanya saudara, iman kita begitu penting di hadapan Tuhan. Mari tunjukkan kualitas iman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara-saudara. Jangan orang tahu orang Kristen hanya karena orang pakai aksesoris salib, oh Kristen dia. Jangan orang tahu orang Kristen karena tompe rumah ada lukisan perjamuan kudus. Ya, namun biarlah kekristenan kita tampilkan dengan kualitas iman yang benar, saudara-saudara, supaya orang melihat bahwa orang ini betul-betul orang percaya, orang ini betul-betul orang Kristen. Kita harus menampakkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Makanya apapun yang terjadi, orang harus mempertahankan iman, karena iman itu penting, saudara. Ingat, Rasul Paulus, firman Tuhan bilang, kita dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan. Makanya bersyukur orang Kristen punya iman di hadapan, di dalam Tuhan Yesus. Makanya jangan anggap enteng iman, saudara. Jangan tinggalkan iman. Apapun yang terjadi, pertahankan iman kita kepada Tuhan. Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman itu lebih unggul daripada melakukan hukum Taurat. Dibenarkan karena iman lebih unggul daripada karena melakukan hukum Taurat. Artinya apa? Berarti iman itu ada di level atas, saudara-saudara. Ya, perbuatan-perbuatan itu penting, tapi iman jauh lebih penting, saudara-saudara. Ketaatan pada hukum Taurat itu penting, tapi ketaatan pada hukum Taurat, saudara-saudara, merupakan hal yang bukan menjadi jalan keselamatan. Tapi Yesus Kristus adalah jalan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya nampakkanlah kualitas iman kita sebagai orang Kristen. Kekristenan kita tampilkan dengan nilai-nilai iman yang benar dalam kehidupan yang kita jalani. Saudara-saudara, saat kita berdoa kepada Tuhan, menangis-menangis leh. Bukan tangisan yang menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukan mujizat, untuk menolong kita. Tapi saat kita berdoa dengan penuh keyakinan iman, itulah yang akan menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan, jangan anggap enteng iman di dalam Tuhan, saudara. Ya, iman itu begitu penting dalam kehidupan kita. Itu yang Martin Luther bilang, sola fide, sola gratia. Sola fide ini oleh iman kita diselamatkan. Maka dari itu, saudara, yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah torampe iman masih ada atau so mati? Ya, masih ada atau so di ruang ICU tompe iman? Karena kadang-kadang torampe iman dipengaruhi dengan keadaan, dipengaruhi dengan kalender. Kalau tanggal tua iman mulai lemah, kalau tanggal muda iman mulai kuat, saudara ya. Torampe iman dipengaruhi dengan uang. Kalau doi banyak iman kuat, mar kalau doi habis iman lome le, saudara-saudara ya. Loyo iman. Makanya banyak kalau nyak doi rupa rasa nyak hidup, saudara-saudara. Tapi dalam kehidupan yang kita jalani, torang betul memang butuh doi. No, orang mau beli beras, orang beli rampa-rampa, tetap semua pakai doi. Tapi kualitas iman kita dalam keadaan apapun yang kita jalani, kalau orang punya iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat, maka kita akan mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Nyandak doi sekalipun, tetap tompe iman kuat. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ingat saudara,
kita dibenarkan karena iman, bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Bukan karena kita baik, kita hebat, kita kaya, kita banyak titel, kita banyak doi. No. Tapi karena iman. Saudara yang diberkati, ini dibenarkan oleh iman. Ini artinya apa? Ini tidak bicara tentang kita, saudara-saudara, tapi hal ini bicara tentang Tuhan. Apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita, bukan apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga penekanannya bukan pada perbuatan kita, karena Tuhan tidak bikin apa-apa, saudara. Tapi penekanannya pada iman kita, pada apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Ya, sehingga biarlah iman ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, iman harga mati, saudara-saudara. Amin. Jangan sampai tinggalkan iman hanya karena paitua, hanya karena maitua, hanya karena harta, hanya karena kehidupan dunia ini. Orang tinggalkan iman, tinggalkan Yesus Kristus. Buat apa kita mendapatkan seluruh dunia, isi dunia, tapi kehilangan iman di dalam Tuhan? Lebih baiknya dapat apa-apa dalam dunia, yang penting orang ada dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah kualitas kekristenan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 19 Rasul Paulus katakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini Paulus mau mengatakan bahwa aku mau hidup untuk Allah, hidup untuk Tuhan. Artinya apa, saudara? Hidup yang mau mengakui dan mensyukuri kebaikan Allah. Sehebat apapun kita, kebaikan apapun yang kita lakukan tidak sesempurna kebaikan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Makanya orang mesti sadar diri kalau orang hidup ini untuk Tuhan. Orang hidup ini untuk Allah, bukan untuk 02, saudara. Ya. Kalau saya bertanya hidup kita untuk siapa, saudara? Jangan sampai orang hidup untuk hugel, ya. Jangan sampai tombe hidup untuk sesuatu yang hanya kenikmatan dunia ini. Tapi mari kita berkomitmen sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bahwa hidup ini adalah hidup untuk Tuhan. Hidup yang hanya berpusat kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ayat 20 Rasul Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang diberkati Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang mau menyerahkan dirinya untuk kita. Saudara-saudara, betapa besar kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini yang Rasul Paulus alami. Ini yang Rasul Paulus rasakan. Makanya dia katakan, hidupku bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Dalam kehidupan Rasul Paulus, dia menampakkan bahwa ada Kristus di dalam kehidupannya. Ini bicara apa? Hubungan Rasul Paulus dengan Kristus. Paulus telah menjadi satu di dalam Tuhan, saudara. Sehingga dimanapun Rasul Paulus pergi dan berada, di sana ada kemuliaan Tuhan. Karena hidup yang dia hidupi bukan hidup semau gue. Ada orang hidup mana-mana pak kita hidup nggak mau atur-atur, ya. Hidup semau gue, mana-mana kita mau backing ini, backing itu. Tidak, saudara. Ya, memang betul kita telah dibenarkan, kita telah dibebaskan, kita telah dilepaskan dari belenggu dosa. Tapi hidup kita bukan untuk orang hidup sendiri, orang hidup untuk Tuhan. Dan di dalam orang ini harus ada Kristus. Karena kehidupan kita itu milik Tuhan. Ini yang Rasul Paulus katakan, saudara-saudara. Ya,
bagaimana kita hidup ini hidup untuk Tuhan. Bagaimana kehidupan kita ini hidup yang mau menampakkan bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan orang lihat orang, nah pemputar balik kamari, ina napa tukang bajudi kamari, ina napa pamabo kamari. Ya, tapi biarlah waktu orang lihat kita, ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mewariskan nilai-nilai, karakter-karakter ilahi yang keluar di dalam diri kita, saudara-saudara. Makanya relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Karena kalau relasi kita dengan Tuhan itu kuat, itu juga akan menentukan relasi kita dengan sesama, saudara-saudara. Ya, semoga firman ini menyertai dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang memberkati kami, memotivasi kami, dan mampukanlah kami untuk dapat mengerjakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, semua orang yang menyaksikan khotbah ini, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, jangan lupa untuk subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan tuliskan komentar-komentar yang membangun positif. Dan semoga khotbah ini, perenungan firman ini dapat memberkati saudara-saudara semua. Shalom, damai di hati.